Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan info seputar cryptocurrency ya. Jadi di sini saya ingin membahas salah satu aplikasi yang masih dalam proses pengembangan ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi sebelum kita menuju ke pembahasan aplikasi yang saya maksud, belum saya sebutkan ya, saya mohon support dari kalian semua untuk jangan lupa like dan subscribe untuk channel saya, agar saya semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi mengenai cryptocurrency yang rilis maksudnya, ataupun yang masih dalam proses pengembangan, begitulah ya. Jadi untuk bagian ini saya ingin membahas informasi terbaru lagi di aplikasi Pi Network ya. Di aplikasi Pi Network itu ada update terbaru ya, di layar berandanya ada perubahan. Jadi saya ingin menjelajahi ya, ada informasi apa mengenai Pi Network ini. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Oke, sebentar. Jadi untuk aplikasi Pi Network ada pembaharuan ya di beranda aplikasi Pi Network. Di layar beranda aplikasi Pi Networknya maksud saya. Seperti yang kalian lihat sendiri, di sini ada dua pilihan ya untuk kita mencari informasi mengenai update terbaru dari core team ini ya. Oke, kita jelajahi saja salah satunya ya. Kita cek di bagian ini, di browser ini ada keterangan apa ya. Kita langsung klikkan saja. Oke, untuk informasinya di sini install dan masuk ke Pi Browser. Pi Browser adalah aplikasi seluler berbeda dari Pi Core Team ya, dan bermaksud memberikan pengalaman web terdesentralisasi melalui lebih banyak aplikasi dan utilitas Pi di masa mendatang. Ketuk tombol di bawah ini untuk mengunduh, menginstal, dan mengakses Pi Browser. Ini akan secara otomatis memasukkan Anda ke akun Anda di dalam aplikasi Pi Browser. Tempat Anda dapat membuat dompet Pi seluler atau mengakses aplikasi Pi lainnya seperti obrolan dan brainstorming. Jika Anda tidak masuk secara otomatis, coba ketuk tombol ini lagi atau masuk ke akun Pi Anda di browser secara langsung dengan mengunjungi aplikasi Pi di sana. Jadi untuk Pi Browser ini memang diwajibkan ya, kita harus mempunyai aplikasi Pi Browser. Mengenai itu memang dari core team sendiri ya. Dari core team sendiri, jikalau kita para pionernya Pi Network, diharuskan kita juga harus mempunyai aplikasi Pi Browser ya. Untuk kegunaan Pi Browser sendiri itu untuk kita ke depannya bisa barter koin Pi kita ya, ataupun bisa kita tukar dengan uang fiat ya. Oke, untuk bagian ini sudah selesai, saya mau keluar lagi. Oke, lalu di sini yang belum saya cek kemudian di bagian ini ya, Red More. Di bagian Red More ya. Di bagian Red More ini langsung saja kita klikkan ya, untuk kita melihat informasi apa di bagian ini. Oke. Jadi di sini informasinya mengenai KYC ya, seperti kalian lihat
Di sini ada kata-kata KYC ya. Oke, daripada kita bersusah-susah untuk melihat tulisannya ini yaitu berbahasa Inggris, kita langsung terjemahkan saja agar lebih mudah kita dalam membacakannya ya. Sebelumnya sudah saya terjemahkan ya mengenai ini. Teksnya ini sudah saya terjemahkan. Jadi langsung saja kita ke bagian terjemahannya yang sudah saya copy tadi. Jadi penjelasannya di sini, oke, langsung saya bacakan aja ya. Langsung saya bacakan saja. Peluncuran slot KYC terus meningkat sejak dirilis pada 14 Maret. Hari Pi sejak itu fokusnya adalah pada pensakalaan sistem dan bootstrap jaringan validasi kerumunan. Di bawah ini kami menggambarkan corong KYC yang perlu dilalui jaringan untuk diskalakan dan memberi Anda jendela ke beberapa kemajuan penting terkini serta apa yang berikutnya. Pengenal peluncuran slot KYC terus meningkat sejak dirilis pada 14 Maret. Hari Pi sejak itu fokusnya adalah pada penskalaan sistem dan bootstrap jaringan validasi kerumunan. Di bawah ini kami menggambarkan corong KYC yang perlu dilalui jaringan untuk diskalakan dan memberi Anda jendela ke beberapa kemajuan penting terkini serta apa yang berikutnya. Seluruh KYC jaringan sederhananya untuk menskalakan throughput KYCP jaringan perlu menskalakan setiap langkah corong KYC jaringan yang dipecah menjadi 3 langkah utama yang dijelaskan di bawah ini. Beberapa penskalaan bergantung pada peningkatan sistem dan algoritme yang telah dikerjakan dengan keras oleh tim inti ya. Sementara aspek penskalaan lainnya bergantung pada partisipasi perintis, yaitu menyelesaikan proses aplikasi KYC melamar menjadi validator ya. Langkah 1. Atas undangan pioner mengunduh Pi browser untuk mengakses aplikasi Pi KYC. Langkah 2. Pelopor melengkapi dan mengirimkan aplikasi KYC. Langkah 3. Sistem KYC menggunakan algoritme pembelajaran mesin dan validator manusia memproses aplikasi. Fokus tim inti terutama pada penskalaan langkah 3 dan mengurangi gesekan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di langkah 2. Pada saat yang sama, perintis dapat membantu KYC dengan mempersiapkan langkah 1 dengan mengunduh Pi browser, dan setelah KYC mereka disetujui dengan melamar menjadi validator. Langkah 3. Pengenal peluncuran slot KYC terus meningkat sejak dirilis pada 14 Maret. Hari Pi sejak itu fokusnya adalah pada penskalaan sistem dan bootstrap jaringan validasi kerumunan. Di bawah ini kami menggambarkan corong KYC yang perlu dilalui jaringan untuk diskalakan dan memberi Anda jendela ke beberapa kemajuan penting terkini serta apa yang berikutnya. Seluruh KYC jaringan sederhananya untuk menskalakan throughput KYCP jaringan perlu menskalakan setiap langkah corong KYC jaringan yang dipecah menjadi 3 langkah utama yang dijelaskan di bawah ini. Oke, sepertinya saya keulang ya bagian teks yang
Saya bacakan terulang ya. Oke, daripada saya hanya membacakan di sini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana tutorial menerjemahkan untuk bagian teks ini akan saya ajarkan. Jadi kita di bagian ini hanya dengan cara seperti ini ya. Kita kalian bisa lihat. Kira-kira kita pencet ya, kita pencet agak lama gitu, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini maksudnya menyalin ya. Lalu kita yang tanda ini kita sebentar, kita ke atas kan ya, kita arahkan ke atas, maka semuanya akan berwarna seperti ini ya. Lalu kita langsung klikkan saja salin. Kita klikkan saja salin. Saya rekomendasikan kalian menggunakan aplikasi Chrome ya. Aplikasi Chrome. Kalau saya menggunakan Chrome ya. Lalu di bagian ini kalian bisa ketikkan Kamus Bahasa Inggris Indonesia ya. Ketikkan di bagian Chrome untuk pencarian, yaitu Kamus Bahasa Inggris Indonesia ya, seperti yang saya tulis di sini. Lalu setelah ketampilan bagian ini, kalian tinggal klik bagian ini ya, agar ke bahasa Inggris dulu di bagian sininya. Kita klikkan, jadi dia berubah kan ke Inggris ya. Lalu di bagian ini langsung saja kita tempel ya. Setelah kita tempel seperti ini, untuk merubah bahasanya ke bahasa Indonesia, kita bisa langsung klikkan di bagian tanda panah ini ya. Kita klikkan, misalnya seperti ini. Jadi akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, ke bahasa Indonesia. Jadi ya, sekian aja ya. Semoga kalian paham untuk tutorialnya tadi, caranya supaya kalian lebih bisa membacanya dari awal sampai akhir ya, agar tidak salah paham mengenai informasi KYC yang diinfokan Kortim ya melalui layar beranda Pi Network ini. Jadi kalian bisa ikuti saja cara saya seperti tadi. Kita salin dulu, lalu kita menuju Chrome ataupun browser lainnya yang bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Lalu di situ kita sambil baca-baca aja keseluruhannya, agar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya pastinya. Dan mohon maaf jika saya tadi tidak membacakan secara lengkapnya ya, dikarenakan ini hanya sebuah konten dari saya ya. Saya mohon maaf tidak bisa membacakan sampai selesai karena takutnya kepanjangan ya. Jadi saya ajarkan bagaimana menerjemahkannya tadi. Semoga kalian mengerti dan paham ya bagaimana caranya, dan kalian tinggal ikuti saja. Sekian aja ya untuk bagian di informasi di Red More tadi. Dan untuk kalian yang kebingungan untuk menuju ke aplikasi Pi Browser, sebentar. Untuk menuju ke aplikasi Pi Browser, sebentar ya, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Pi Networknya. Kalian langsung klikkan ke bagian ini saja. Lalu bagi kalian yang belum mendownload aplikasi Pi Browser, kalian bisa langsung klikkan ke masuk ke Pi Browser di bagian ini ya. Di bagian ini maka kalian akan diarahkan
Oke, mohon maaf ya, sepertinya bukan di bagian itu. Kita bisa saja dengan mencoba di bagian ini ya, kita klikkan di garis 3 di atas ini. Setelah itu kita klik di bagian ini ya, Pi browser. Oke, ternyata memang diarahkan ke sini ya. Cuma sebelum ke Play Store kita diarahkan ke browser dulu ya, ke browser. Setelah itu nanti di situ akan muncul tampilan untuk mendownloadnya ke Play Store ya. Tampilan untuk mendownloadnya ke Play Store, maka kalian tinggal ikuti saja, kalian klik maka akan diarahkan ke Play Store ya. Kalian tinggal download dan daftar ya. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang sudah mengunjungi channel saya. Mohon maaf saya undur diri ya. Semoga kalian senang sudah menonton channel saya ini, dan saya mohon support dari kalian ya. Untuk sekali lagi ya, saya mohon supportnya dari kalian untuk like dan subscribe channel saya ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya akan semakin bersemangat memberikan informasi seputar cryptocurrency ya. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.